Jadi pertanyaannya tadi, masya Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari dahsyatnya api neraka. Masya Allah, kita kembali diingatkan lagi oleh al-akh sang penanya, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Ya, katanya, wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian, istri kalian, anak kalian, dan orang-orang yang berada dalam tanggung jawab kalian dari dahsyatnya api neraka yang bahan bakarnya manusia dan bebatuan. Ayat ini itu merupakan pokok dasar tentang amanah yang dipikulkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di pundak seorang suami, di pundak seorang ayah. Hadirkan ini. Ya, untuk kita yang sudah berkeluarga, hadirkan ayat ini, bahwa kelak kita akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kita pimpin, dari istri dan anak-anaknya kita. Dalam hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wa rajul ra'in fi baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang dia pimpin. Dan seorang lelaki, ayah, seorang suami, pemimpin dalam rumah tangganya, dan kelak dia akan ditanya terhadap apa yang dia pimpin. Ya, keberhasilan seorang ayah, keberhasilan seorang bapak, seorang suami itu bukan berbicara ketika dia sukses memberikan label gelar yang banyak kepada anaknya, berhasil menyekolahkan setinggi-tingginya anaknya. Keberhasilan seorang suami tidak diukur dengan banyaknya materi, limpahan harta yang telah dia berikan kepada istri dan anak-anaknya, nafkah yang berlebih yang dia berikan kepada istri dan anak-anaknya. Tapi keberhasilan seorang suami, keberhasilan seorang ayah adalah tak kala dia mampu menyelamatkan istri dan anak-anaknya dari dahsyatnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu keberhasilan yang hakiki yang harus terus kita upayakan. Selamatkan dirinya kita, selamatkan istri dan anak-anaknya kita. Hati-hati kalau sampai amanah tersebut kita abaikan. Hati-hati, di depannya kita neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ma'qil ibnu Yasar radhiyallahu ta'ala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min abdin yastar'ihi lahu ra'iyatan thumma yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah." Tidaklah seorang hamba yang diberikan sebuah amanah, tanggung jawab, kemudian dia mati di waktu yang telah ditetapkan oleh Allah dalam keadaan dia berkhianat dalam mengemban amanah tersebut, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan haramkan dia dari surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main. Ya, jangan main-main. Istri, anak kita itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, berikan dong porsinya ya untuk mereka belajar agama. Tuntun mereka. Ya, jangan asik untuk para ikhwah sekalian, para suami. Jangan cuman asik perintahkan istri kita sibuk dengan rumah tangganya. Tapi berikan dia porsi untuk belajar agama. Berikan dia waktu untuk belajar agama. Ustaz, saya bukan lulusan pondok, gak mampu saya ajarin istri saya. Ya, berikan dia kemudahan-kemudahan untuk hadiri kajian-kajian ilmiah. Ya, kalau pergi kajian bawa istrinya kita, ketika memungkinkan bawa. Ya, jangan tahunya istri harus kerja full di rumah. Pulang rumah sudah bersih. Jangan. Istri kita juga itu manusia, butuh untuk diserami hatinya, butuh untuk kita bekali diri istri kita dengan ilmu agama. Kemanfaatannya untuk kita, kemanfaatannya, kebaikannya untuk kita, untuk anak-anak kita. Ya, ajak. Nggak bisa diajak, Ustaz, anak saya banyak,
nggak punya mobil. Pulang di rumah, apa yang antum dapatkan, ajarkan pada istrinya antum. Nggak bisa Ustaz, nggak nyambung tadi penyampaian Ustaznya, mumet saya. Ambilkan rekaman. Ya, nggak bisa Ustaz, nggak bisa sama sekali. Udah, fasilitasi istrinya kita, mudahkan dia untuk belajar bersama ummahat lainnya. Alhamdulillah sekarang banyak. Ya, kalau sudah waktunya istri kita belajar, ya gantian dong, jaga anaknya kita. Itu bentuk ta'awun yang baik. Jangan egois. Jadi suami, jadi ayah, jangan egois. Hanya mementingkan dirinya saja. Antum bekali dirinya antum dengan segudang ilmu, ya, tanpa bekali istrinya antum dengan ilmu agama, nggak akan jalan rumah tangga itu. Aduh, istri anak kok pembangkang, istri anak kok nggak disebutkan sebagai karakter wanita-wanita yang soleha. Jangan salahkan istrinya antum, salahkan antum yang tidak memberikan porsi yang layak untuk pendidikan agamanya. Ya, mari dong bercermin kepada dirinya kita, bercermin kepada dirinya kita. Ini kayaknya harus nambah nih. Ya, anak mau cari lagi istri yang soleh. Ini istri saya kayaknya nggak bisa diatur nih. Jangan salahkan dirinya kita. Mari berani, jujur bahwa kadang kita lalai untuk mempertahankan istrinya kita. Nggak berimbang ya. Antum ikut kajian terus sementara istri antum biarkan. Ya kan? Bawa dong dia. Berikan porsi dia untuk mendalami agamanya juga. Ya. Kemudian yang berikutnya, gimana tuh batasannya terhadap ya anak-anak kita? Ya batasannya ketika sudah menikah. Kalau sudah menikah ya berada di bawah tanggung jawab suaminya. Ya, tanggung jawab suaminya. Bukan berarti kita nggak boleh masuk sama sekali. Tidak. Tetap yang namanya nasihat, kebaikan, masukan-masukan, arahan-arahan dari orang tua untuk anak yang sudah menikah tetap diperlukan. Kenapa? Karena terkadang dalam beberapa kondisi ketika terjadi percekcokan, perselisihan dalam rumah tangga, ya panggil orang-orang yang berakal dari keluarga itu untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Ya, dipahami ini, ayo ikhwah, barakallahu fik. Poin yang penting untuk kita semuanya, ingat, berikan perhatian kepada istri-istrinya kita. Ya, mereka juga adalah wanita muslimah yang harus mempersenjatai dirinya dengan ilmu agama. Ya, lihat tuh bagaimana pujian Aisyah radhiyallahu taala anha kepada wanita-wanita dari kalangan Ansar. Ya, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, nikman nisaul ansar lam yamna'hunnal haya ayatafaqqahna fid din. Sebaik-baik wanita adalah wanita dari kalangan Ansar. Rasa malu tidak mencegah, tidak menghalangi mereka untuk memperdalam agama Allah Subhanahu wa taala. Butuh kita sama kedudukannya terhadap ilmu agama. Muslim, muslimah, ayah, ibu sama kedudukannya kita di dalam menuntut ilmu agama. Ada perkara ilmu agama yang wajib kita pelajari, ada pula ilmu-ilmu agama yang mustahab dianjurkan untuk kita dalami. Barakallahu fiik. Semoga jawaban ini bisa mewakili